Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Kisah mu'allaf Panglima pasukan Romawi Bizantium George menarik untuk diketahui dan disimak. Hidayah datang padanya justru saat tengah siap berperang memimpin pasukannya yang sudah siap siaga. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan menceritakan kisah mu'allafnya Panglima pasukan Romawi George dapat hidayah saat siap-siap berperang. Saat perang Yarmouk, George memimpin pasukan Roma berperang menghadapi umat Islam yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Sebelum pecah pertempuran, terjadi kejadian yang menarik. George berdialog dengan Khalid hingga ia memeluk Islam dan berpindah posisi menjadi pasukan kaum muslimin. Dalam kondisi demikian, bayangkan apa yang dirasakan pasukan Romawi Bizantium saat itu. Tentu moral pertempuran mereka kaget dan mengendor. Dan pastinya George adalah orang pertama yang hendak mereka bunuh. Ketika pasukan telah bertemu, George memanggil pedang Allah Khalid bin Al-Walid. Khalid pun keluar dari pasukan dan Abu Ubaidah menggantikan posisinya. Di tengah ribuan pasukan, kedua panglima perang itu berdiri berhadap-hadapan hingga leher tunggangan mereka bertautan. George berkata, "Wahai Khalid, jawablah pertanyaanku dengan jujur. Jangan berbohong, karena orang yang merdeka tidak pantas berbohong. Jangan pula kau tipu aku, karena orang yang mulia tidak akan menipu." George melanjutkan, "Apakah Allah menurunkan pedang dari langit kepada nabi kalian, lalu memberikan kepadamu? Kemudian tidaklah pedang itu berjumpa dengan suatu kaum kecuali ia berhasil mengalahkannya." "Tidak," jawab Khalid singkat. "Lalu mengapa engkau disebut dengan Saifullah, pedang Allah?" tanya George yang benar-benar menginginkan jawaban. Khalid menjawab, "Sesungguhnya Allah Ta'ala mengutus nabinya ke tengah-tengah kami. Ia mendakwakan kami, namun kami semua lari tak mengacukannya. Lalu sebagian kami ada yang membenarkan dakwanya dan mengikutinya, sementara yang lain menjauhi dan mendustakannya. Aku termasuk orang yang menjauhi, mendustakan dan memeranginya. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kami pun mengikuti ajarannya." "Engkau telah jujur kepadaku," sambut George menanggapi penjelasan Khalid. Lalu ia kembali bertanya kepada Khalid, "Wahai Khalid, beritahu aku apa engkau serukan padaku." "Kepada persaksian bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya, dan meyakini bahwa apa yang ada padanya adalah dari sisi Allah." Khalid menerangkan risalah Islam kepada George. "Jika orang tidak menerima seruan kalian itu?" tanya George. "Yesya menjamin mereka," jawab Khalid. "Bagaimana kalau mereka tidak mau menyerahkannya?" tanya George. "Kami perangi mereka," jawab Khalid. "Bagaimana kedudukan orang-orang yang menerima seruan kalian?" tanya George. "Kedudukan kami sama, setara dalam kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kami, baik orang yang mulia atau orang biasa, baik yang awal memeluk Islam dan yang terakhir," jawab Khalid. George kembali mengajukan pertanyaan, "Apakah orang yang hari ini memeluk Islam, wahai Khalid, sama pahala dan ganjarannya?" "Iya, bahkan bisa jadi lebih utama," jawab Khalid. Dengan nada heran, George kembali bertanya,
Bagaimana bisa ia sama dengan kalian, padahal kalian lebih dahulu memeluk Islam? Kami memeluk Islam dan berbaiat kepada Nabi kami di saat kami menjumpainya. Datang padanya kabar-kabar tentang kitab-kitab, lalu ia memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah pada kami. Orang yang melihat apa yang kami lihat dan mendengar apa yang kami dengar membenarkannya, berislam dan membaiatnya. Adapun kalian belum pernah menjumpai apa yang kami jumpai, belum pernah mendengar apa yang telah kami dengar berupa mujizat dan hujjah. Kalau kalian memeluk Islam dengan tulus dan sebenar-benarnya, tentu lebih baik dari kami, jawab Khalid berusaha mengurangi kebingungan Gheorghe. Apakah engkau berkata jujur, tidak menipuku dan tidak berpura-pura padaku? Tanya Gheorghe berusaha mendapatkan jawaban yang pasti. Khalid menjawab, demi Allah, aku telah berucap jujur padamu. Aku tidak berkepentingan apapun padamu atau salah seorang dari kalian. Sesungguhnya Allah menjadi saksi atas apa yang engkau tanyakan padaku. Gheorghe berkata, engkau telah jujur padaku. Saat itu Gheorghe yang masih dalam persiapan berperang mulai luluh hatinya tatkala mendengar penjelasan dan seruan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Hatinya bergetar dan cenderung kepada Khalid. Kemudian di tengah medan perang dan posisi siap berperang, Gheorghe mengucapkan perkataan yang mengejutkan, ajarkan aku tentang Islam, pintahnya. Khalid lalu mengajaknya ke tendanya, menyediakan air untuknya bersuci. Kemudian Gheorghe menunaikan sholat 2 rakaat. Gheorghe telah memeluk Islam. Khalid bin Al-Walid dan para sahabat Nabi memberikan teladan bahwa berangkat ke medan perang bukanlah semata-mata untuk membunuh orang, tapi tujuan utamanya adalah memberikan hidayah. Inilah bedanya jalan para sahabat dengan orang-orang yang terlibat aksi terorisme. Tujuan mereka membunuh, bukan memberi hidayah. Keluar dari Byzantium dengan permusuhan yang memuncak dan memimpin pasukan untuk memerangi Islam dan kaum muslimin, ternyata saat itulah hidayah datang kepadanya. Oleh karena itu, janganlah kita berputus asa sebagaimana Khalid masih mengharapkan hidayah kepala pasukan yang hendak membunuh dan memeranginya. Gheorghe berbalik posisi. Ia berdiri di sebelah Khalid untuk memerangi pasukan Byzantium. Dalam perang itu, ia menderita luka parah dan menemui syahidnya di medan Yarmouk. Setelah berislam, ia hanya 1 kali melakukan sholat dan sujud dalam 2 rakaat. Kemudian ia gugur di medan jihad. Benarlah apa yang dikatakan Khalid bin Al-Walid. Bisa jadi orang yang memeluk Islam dan sedikit amalannya lebih unggul dibanding orang yang terakhir sebagai seorang muslim. Gheorghe hanya menunaikan 1 kali sholat dalam hidupnya, namun ia mendapatkan kemuliaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjemput kematian sebagai seorang syuhada. Demikian sahabat, kisah mualafnya Panglima pasukan Romawi Gheorghe Totsira yang mendapatkan hidayah saat siap-siap berperang melawan umat muslim. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita bersama tentang sejarah dan jejak Islam, dan semoga bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk sahabat yang telah menonton video ini sampai dengan selesai. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.